Buat kalian anak-anak tahun 90-an, mungkin kalian pernah mendengarkan cerita ini atau kalian mungkin pernah juga membaca cerita ini di buku-buku kalian waktu kalian masih SD. Kalian pasti tahu banget cerita ini karena cerita ini tuh memang seterkenal itu gitu ya. Cuman untuk anak Gen Z zaman sekarang aku nggak tahu mereka pernah dengar cerita ini atau enggak. Jadi yang jelas untuk kalian yang sudah pernah mendengar atau tahu tentang cerita ini, aku akan membawa kalian ke masa lalu gitu, mengenang masa lalu. Dan buat kalian yang belum pernah mendengar cerita ini, kalian harus stay tune di depan HP kalian dan dengarkan dan tonton video ini sampai selesai. Karena apa? Karena cerita ini tuh seru banget, dijamin seru banget pokoknya. Oke? Jadi ceritanya tuh gini, pada zaman dahulu kala gitu kan, ada satu orang wanita tua renta gitu ya, atau nenek-nenek bisa kita sebut. Itu nenek ini tuh bernama Mbok Srini gitu ya. Nah, Mbok Srini ini hidup sebatang kara teman-teman. Karena apa? Karena suaminya sudah lama banget meninggal. Tetapi dia memiliki satu keinginan sebenarnya, bahwa dia ingin sekali memiliki seorang anak untuk menemani hari-harinya yang sudah tua itu gitu ya. Jadi setiap hari Mbok Sri ini selalu memanjatkan doa. Beliau selalu tidak bosan-bosannya berdoa agar entah entah dari mana itu dia bisa memiliki seorang anak. Hingga apa? Hingga pada suatu hari doa-doa itu pun terjawab gitu melalui seorang raksasa yang sedang lewat di depan rumahnya Mbok Srini. Jadi raksasa itu tuh lagi lewat gitu ya di depan rumahnya Mbok Srini. Kemudian raksasa itu tuh mendengar Mbok Srini berdoa, dan seketika itu juga raksasa itu tuh memanggil Mbok Srini gitu, menawarkan gitu ya. "Hai wanita tua, apakah engkau benar-benar sungguh-sungguh dengan permintaanmu itu?" Si raksasa itu tuh memberikan pertanyaan kepada Mbok Srini seperti itu. Dan Mbok Srini yang sebenarnya amat sangat ketakutan itu, kemudian beliau pun menjawab gitu pertanyaan si raksasa itu. Iya, memang Mbok Srini sangat amat sangat menginginkan keturunan gitu ya, menginginkan seorang anak untuk menemani hari-hari beliau itu. Kemudian si raksasa itu pun berkata kepada Mbok Srini, "Aku bisa mengabulkan permintaanmu, akan aku berikan kamu seorang anak. Tetapi apakah engkau sanggup memenuhi persyaratan yang akan aku berikan?" Begitu ucap si raksasa itu. Meskipun sangat ketakutan setengah mati, tetapi karena mengingat beliau ini ya, Mbok Srini ini sangat menginginkan seorang anak di dalam hidupnya, Mbok Srini pun kemudian mengiyakan begitu saja persyaratan atau permintaan dari si raksasa tersebut gitu ya. Kemudian karena Mbok Srini sudah mengiyakan permintaan si raksasa pun mengutarakan syarat yang dia minta. Jadi raksasa ini tuh bilang gitu ya, "Akan aku berikan kau seorang anak, tetapi kau harus merawatnya dengan baik sampai anak itu berumur 6 tahun. Dan aku akan datang kembali kepadamu ketika sudah 6 tahun berlalu untuk mengambil kembali anak yang kau rawat itu." Begitulah ucap si raksasa itu. Dan tanpa pikir panjang lagi Mbok Srini pun mengiyakan gitu ya. Karena apa? Karena Mbok Srini itu memang benar-benar pengen banget punya anak gitu. Berapa lama kemudian setelah perjanjian itu resmi terjadi, si raksasa itu pun mengulurkan tangannya dan memberikan beberapa biji mentimun kepada Mbok Srini. Jadi raksasa itu tuh menyuruh Mbok Srini untuk menanam biji-biji mentimun itu di kebunnya Mbok Srini gitu ya. Dan meskipun tidak tahu pasti apa yang dimaksud oleh raksasa, karena apa? Karena Mbok Srini kan menginginkan seorang anak ya, tapi si raksasa itu menjanjikan seorang anak. Tetapi yang raksasa itu berikan gitu ke Mbok Srini itu hanyalah biji-biji mentimun, dan menyuruh Mbok Srini untuk menanam si biji-biji mentimun ini. Walaupun Mbok Srini tidak tahu pasti apa yang diinginkan raksasa ini, Mbok Srini tetap saja menuruti keinginan raksasa ini untuk menanam biji-biji mentimun ini. Jadi Mbok Srini kemudian menanam biji-biji mentimun ini di kebun di belakang dan di samping rumahnya, dan merawatnya sampai biji mentimun ini tumbuh besar. Karena apa? Karena ternyata biji mentimun yang diberikan sama raksasa ini tuh ajaib. Dalam waktu beberapa hari aja setelah Mbok Srini menanam biji-biji tersebut ini, biji-biji ini tuh langsung tumbuh besar gitu. Jadi tidak seperti biji-biji mentimun yang biasa gitu. Jadi biji ini tuh cepat banget besar dan cepat banget berbuah juga, dan buahnya pun tidak seperti buah mentimun biasanya. Jadi buahnya tuh besar-besar gitu. Pokoknya di luar kebiasaan atau di luar yang seharusnya gitu ya.
Melihat pohon mentimun yang dia tanam dan berbuah amat besar-besar itu, ya tentu saja Boxer ini senang dong ya kan. Boxer ini pun memanen mentimun-mentimun itu gitu ya dengan perasaan senang dan gembira. Dan sejenak Boxer ini juga melupakan gitu pertemuannya dengan si raksasa besar itu kan. Sampai pada saat Boxer ini menanam mentimun-mentimun itu, tiba-tiba tuh Boxer ini mendengar ada suara tangis bayi yang entah datang dari mana gitu ya. Karena penasaran, Boxer ini pun mencari-cari ke segala penjuru kebun. Dari mana asalnya suara tangis bayi ini. Hingga Boxer ini mendapati sebuah mentimun yang sangat besar dan berwarna kuning. Terus Boxer ini mendekati mentimun itu dan Boxer ini tuh mendengarkan pelan-pelan. Sampai akhirnya Boxer ini tuh yakin bahwa suara tangis bayi yang sedang dia dengar itu berasal dari dalam mentimun yang berwarna kuning keemasan ini. Dengan pelan-pelan dan dengan hati-hati, Boxer ini pun membelah si mentimun yang berwarna kuning keemasan ini. Dan betapa terkejutnya Boxer ini ketika apa? Ketika ternyata yang dia duga itu benar. Jadi di dalam mentimun yang berbentuk panjang itu, ketika dibelah pelan olehnya itu, terdapat seorang bayi mungil yang cantik sedang menangis. Dan ketika Boxer ini mengambil bayi ini dari dalam mentimun itu, seketika itu juga bayi itu pun terdiam dari tangisnya dan tersenyum ketika menatap wajah Boxer ini. Dan ayolah, ya iya dong, betapa senang, betapa bersyukurnya Boxer ini. Kenapa? Karena beliau akhirnya bisa memiliki seorang bayi, seorang anak untuk menemani hari-harinya yang sudah renta itu. Bayi perempuan cantik itu diberi nama Timun Mas. Kenapa? Karena bayi cantik itu berasal dari sebuah timun yang berwarna kuning keemasan. Jadi Boxer ini kemudian merawat sendiri bayi ini dengan begitu tulus dan juga dengan penuh kasih sayang seperti merawat anak dari darah dagingnya sendiri. Sampai anak ini pun tidak terasa gitu ya, tidak terasa hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, dan tahun berganti tahun, dan tidak terasa 6 tahun pun sudah berlalu. Dan sudah semakin dekat pula lah waktu yang dijanjikan oleh si raksasa yang memberikan bayi ini kepada Boxer ini untuk datang kembali untuk menagih janjinya kepada Boxer ini. Dan benar saja pada suatu hari yang indah, suatu pagi yang indah gitu, saat Boxer ini dan Timun Mas akan memulai harinya seperti biasanya, tiba-tiba saja terdengar derap langkah yang menggetarkan tanah gitu ya, dan teriakan dari si raksasa yang 6 tahun lalu pernah Boxer ini dengar. Dengan lantang kemudian raksasa itu pun berucap, "Hai wanita tua, aku datang kembali untuk menagih janjiku kepadamu. Keluarlah dan temuilah aku." Begitulah kata-kata si raksasa ini. Dengan amat sangat ketakutan dan wajah yang sangat cemat, Boxer ini pun tergopoh-gopoh lari ke depan rumah untuk menemui si raksasa ini. Dengan takut-takut Boxer ini pun kemudian berbicara kepada si raksasa ini. "Apakah engkau akan membawanya sekarang? Bukankah dia masih sangat kecil dan sangat kurus? Dia tidak akan bisa mengenyangkanmu kalau engkau membawanya saat ini juga." Begitulah kata Boxer ini kepada si raksasa ini. Dan karena raksasa ini juga tahu ya, usia 6 tahun untuk seorang anak itu pastinya sangat kecil gitu ya. Dan dengan mendengarkan perkataan Boxer ini kemudian si raksasa ini pun berpikir, "Oh iya, ada benarnya juga," gitu ya. Terus Boxer ini pun kemudian menawar kepada si raksasa lagi. "Berilah aku waktu 2 tahun lagi, wahai raksasa, akan aku gemukkan badannya agar ketika engkau mengambilnya kembali 2 tahun lagi, engkau akan merasakan kenyang ketika menyantapnya." Begitulah yang ditawarkan oleh Boxer ini. Dan dengan pikiran seperti itu, raksasa ini kemudian menyetujui apa yang diinginkan oleh Boxer ini. "Baiklah, aku akan datang lagi 2 tahun dari sekarang, dan saat itu engkau harus sudah bisa membuatnya gemuk agar saat itu dagingnya akan sangat banyak dan bisa mengenyangkan perutku." Begitulah ucap si raksasa ini. Pada akhirnya setelah terjadi kesepakatan baru di antara Boxer ini dan si raksasa ini pun tidak langsung membawa Timun Mas bersamanya untuk disantapnya saat itu juga. Dan 2 tahun adalah waktu tambahan yang diberikan oleh si raksasa ini untuk Boxer ini gitu ya,
untuk menggemukkan badannya si Timun Mas. Dan dalam waktu 2 tahun ini juga Mbok Sri ini terus memutar otaknya untuk membuat semua perjanjian yang ia lakukan dengan si raksasa ini tuh bisa batal gitu. Setiap hari Mbok Sri ini berdoa kepada Tuhan agar Tuhan mau memberikan jalan keluar untuknya dan bisa membuat perjanjiannya dengan si raksasa ini batal. Agar apa? Agar Timun Mas putrinya satu-satunya bisa terus menemani hari-harinya sampai ia menutup mata. Hingga pada suatu hari, doa-doa Mbok Sri ini itu pun kemudian didengar nih oleh Tuhan gitu. Karena apa? Karena doa-doa itu terjawab ketika Mbok Sri ini tidur. Jadi suatu malam saat Mbok Sri ini tidur, Mbok Sri ini itu bermimpi. Mbok Sri ini bertemu dengan seorang pria tua dengan penampilan yang sangat seperti petapa gitu ya, dengan jenggot putih, dengan rambut putih dan juga dengan baju yang putih. Dan petapa ini pun berkata kepada Mbok Sri ini, "Aku tahu apa yang kau rasakan, aku tahu apa yang terjadi dengan dirimu. Jadi suruhlah atau mintalah Timun Mas untuk menemuiku di gunung ini," gitu ya. Jadi si petapa tua ini tuh meminta Mbok Sri ini untuk mengirim Timun Mas menemuinya di gunung tertentu gitu. Dan ketika Mbok Sri ini terbangun dari tidurnya, Mbok Sri ini pun langsung menceritakan semuanya kepada Timun Mas. Yang saat itu Timun Mas tuh sudah beranjak sedikit lebih besar gitu ya. Waktu itu kan 6 tahun tuh waktu raksasa itu datang. Dan ini Timun Mas tuh hampir-hampir 8 tahun gitulah ya umurnya. Mbok Sri ini pun menceritakan semuanya kepada Timun Mas dan Timun Mas pun mendengarkan dengan seksama. Kemudian pada suatu hari Timun Mas pun menuruti keinginan Mbok Sri ini. Jadi Timun Mas tuh pergi berangkat dari rumah untuk menuju gunung yang dituju atau gunung yang diminta oleh si petapa tua ini di dalam mimpinya Mbok Sri ini. Berhari-hari dengan susah payah, Timun Mas yang masih kecil ini pun mendaki gunung itu sendirian untuk mencapai puncak gunung itu. Berhari-hari semua kesulitan dia lalui agar dia bisa bertemu dengan si petapa tua dan membuat perjanjian yang dibuat oleh ibunya ini, yaitu Mbok Sri ini bisa batal dengan raksasa yang memberikannya kepada ibunya tersebut. Sampai berhari-hari kemudian setelah Timun Mas tuh capek gitu ya naik gunung sendirian gitu, semua halang rintang dia lalui. Pada akhirnya Timun Mas pun sampai di puncak gunung itu dan dia pun tiba-tiba bertemu dengan seorang kakek-kakek tua gitu yang penampilannya sama persis dengan yang ibunya ceritakan pernah menemuinya di dalam mimpi. Tanpa ragu sedikit pun Timun Mas kemudian langsung mendatangi si kakek tua ini dan kakek tua itu pun tanpa bertanya apapun sudah tahu gitu bahwa ini adalah Timun Mas gitu. Jadi si kakek tua itu kemudian bertanya kepada Timun Mas, "Engkaukah yang bernama Timun Mas?" Gitu tanya si kakek tua. Dan Timun Mas pun menjawabnya dengan sangat sopan, dengan sangat baik gitu. Cenderung lemes sebenarnya. Kenapa? Karena dia tuh naik gunung sendirian kan berhari-hari. Anak kecil pula yang gak mungkin gak lemes juga gitu kan. Singkat cerita setelah pertemuan itu berakhir gitu dan sudah saatnya, sudah waktunya turun gunung lagi nih buat si Timun Mas. Si kakek tua ini kemudian memberikan sebuah kantung kepada Timun Mas dan beliau pun berkata gitu kan, "Kau harus lari sekencang yang kau bisa saat raksasa itu datang ingin mengambilmu dan gunakan semua yang ada di dalam kantung ini untuk membantumu selamat dari si raksasa itu." Begitulah kata-kata pria tua itu kepada Timun Mas. Setelah semua wejangannya itu didengarkan dan diingat-ingat oleh Timun Mas pun kemudian turun gunung lagi untuk kembali ke rumahnya bersama dengan ibunya. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, dan bulan berganti dengan tahun. Pada akhirnya pada suatu hari janji itu pun harus ditagih oleh si raksasa ini. Dan datanglah raksasa ini ke kediamannya Mbok Sri ini untuk menagih janji ini. Mbok Sri ini yang merasakan tanah tempatnya berpijak ini bergetar pun tahu jika sebentar lagi raksasa itu pasti akan sampai di depan rumahnya gitu ya. Sampai ketika si raksasa ini sampai persis di depan rumahnya, raksasa ini pun mulai memanggil Mbok Sri ini. "Hai wanita tua, aku datang untuk menagih janjimu padaku. Keluarkan anak itu sekarang juga karena sudah saatnya anak itu menjadi santapanku."
Boxer ini yang sudah tidak bisa mengelak lagi dengan perasaan berat hati, dengan perasaan sedih, dia pun menggandeng Timun Mas untuk menemui si raksasa ini. Kuserahkan janjiku kepadamu, wahai raksasa, sekarang bawalah Timun Mas bersamamu, ucap Boxer ini dengan berlinang air mata. Si raksasa yang melihat Timun Mas ini sudah tumbuh cukup besar dan yakin bahwa daging dari Timun Mas ini mungkin akan bisa mengenyangkannya pun tertawa membahana karena perasaan gembira ya. Tanpa tahu bahwa sebenarnya Timun Mas sedang menyusun rencana untuk melarikan diri dari cengkraman si raksasa ini. Sampai di detik ketika si raksasa ini akan mencengkram Timun Mas, si Timun Mas pun dengan sekuat tenaga berlari sekencang yang dia bisa melewati rumahnya Mbok Srini, ke belakang rumahnya Mbok Srini, dan akhirnya memasuki hutan belantara yang berada tidak jauh dari rumahnya Mbok Srini. Ya dong, raksasa yang tadinya tuh begitu senang gitu ya, tertawa begitu keras, kemudian menjadi sangat marah dan murka ketika melihat Timun Mas berlari kencang menghindarinya dan tidak mau menjadi santapan si raksasa ini. Si raksasa itu pun kemudian berlari mengejar Timun Mas, menembus hutan dan berusaha menangkap Timun Mas. Timun Mas yang masih berlari begitu kencang menghindari kejaran si raksasa ini kemudian teringat akan kantong yang ada di saku celananya. Timun Mas tuh pakai apa sih? Pakai kain gitu ya. Pokoknya di saku kebaya gitu atau apalah itu kan. Pokoknya kantong itu tuh dibawa nih sama si Timun Mas nih ya. Nah, kantong yang dikasih oleh si petapa tua ini dirogoh nih sama Timun Mas sehingga dia mendapatkan suatu barang yang dia sendiri pun tidak tahu gitu itu apa. Dan ketika dia menarik kembali tangannya ya dari si kantong ini, ternyata dia melihat tuh benda yang dia tarik dari dalam kantong ini adalah biji-bijian gitu. Jadi beberapa biji mentimun gitu, dan tanpa pikir panjang lagi Timun Mas pun melemparkan biji mentimun ini nih yang ada di genggaman tangannya ini ke belakang, ke arah si raksasa yang sedang mengejarnya. Dan betapa ajaibnya, seketika biji-biji mentimun itu pun berubah menjadi hutan belantara, lebih tepatnya lagi hutan mentimun belantara. Jadi pohon-pohon mentimun itu gede-gede gitu ya, gede-gede nggak kayak pohon mentimun biasanya. Dan sulur-sulur pohon mentimun itu bergerak otomatis, bergerak begitu cepat menjerat kaki-kaki si raksasa ini dan tubuh si raksasa ini, hingga apa? Hingga raksasa ini pun murka, marah, berteriak gitu ya kencang karena mendapati dirinya ini terikat oleh sulur-sulur pohon mentimun. Dengan sekuat tenaga si raksasa ini sambil berteriak-teriak gitu ya, berusaha melepaskan pohon-pohon mentimun yang menjerat tubuhnya ini. Dan di sisi lain si Timun Mas tuh terus berlari sekencang yang dia bisa, sekencang kakinya bisa gitu kan, untuk menghindari si raksasa yang sedang kerepotan melepaskan diri dari pohon-pohon mentimun yang menjeratnya. Hingga beberapa lama kemudian akhirnya raksasa ini pun berhasil melepaskan diri dari pohon-pohon mentimun ini, dan si raksasa ini pun berlanjut gitu, melanjutkan mengejar Timun Mas terus hingga jarak yang ada di antara mereka tuh cukup dekat gitu. Jadi si raksasa ini tuh hampir mencapai si Timun Mas. Dan ketika hampir mencapai si Timun Mas ini, kemudian si Timun Mas pun merogoh kembali nih kantong yang dikasih sama si petapa tua ini nih, dan didapatinya lah benda yang ia dapatkan dari kantong itu adalah sebuah jarum. Dan seperti sebelumnya, tanpa pikir panjang, Timun Mas kemudian melemparkan nih satu biji jarum ini nih ke arah si raksasa itu, puang gitu kan ke belakang. Dan ternyata apa? Satu buah jarum itu pun berubah menjadi hutan bambu seketika itu juga. Dan si raksasa itu tuh terjebak gitu di tengah-tengah hutan bambu ini. Dan seperti sebelumnya, raksasa tentu saja berusaha untuk melepaskan diri dari hutan-hutan bambu yang menjerat tubuhnya. Jadi dipatah-patahin tuh ya hutan bambunya tuh agar si raksasa ini tuh bisa lewat. Dan akhirnya nggak berapa lama kemudian raksasa ini pun bisa melewati hutan bambu itu, dan kemudian raksasa ini lagi mengejar Timun Mas pun berlari makin kencang lagi, dan Timun Mas kembali merogoh kantong ini lagi, dan kali ini yang didapatkan oleh Timun Mas adalah segenggam garam. Dan Timun Mas pun sambil berlari pontang-panting kembali melemparkan garam ini ke belakang ke arah si raksasa ini, dan ternyata
garam yang dia lemparkan itu kemudian berubah menjadi lautan yang sangat luas. Airnya banyak banget hingga menenggelamkan tubuh si raksasa itu saat itu juga. Tetapi lagi-lagi raksasa itu pun bisa meloloskan diri. Kenapa? Karena ternyata raksasanya jago berenang, guys. Nggak tahu dia les renang di mana. Pokoknya intinya raksasanya berenang gitu ya, melewati lautan ini. Dan dengan muka marah, dengan murka, kemudian raksasa ini tuh berenang secepat kilat gitu kan. Dia pokoknya pengen banget nangkep timun mas nih gitu kan. Akhirnya gak berapa lama raksasa ini pun berhasil menyeberangi lautan yang dibikin oleh timun mas dari segenggam garam itu. Dan kemudian kembali lagi mengejar timun mas berlari. Dan timun mas pun kembali berlari sekencang yang dia bisa. Padahal dia udah capek pasti gitu kan. Dan pada akhirnya dia merogoh kembali benda yang ada di dalam kantong yang diberikan oleh si petapa tua. Dan benda terakhir yang dia dapatkan adalah segumpal terasi. Ya, kalian gak salah dengar, segumpal terasi. Sebenarnya Timun Mas sudah putus asa saat itu. Karena apa? Karena saat dia merogoh segumpal terasi ini, dia tidak mendapati barang lain yang ada di dalam kantong ini. Jadi dia yakin bahwa segumpal terasi ini barang terakhir yang ada di kantong itu. Dan tanpa pikir panjang lagi, Timun Mas kemudian melemparkannya kembali ke arah si raksasa. Dan kalian tahu apa yang terjadi? Segumpal terasi ini tuh berubah jadi lautan lumpur, kayak lumpur lapindo gitu. Pokoknya jadi lautan lumpur yang seketika itu juga menenggelamkan tubuh dari raksasa ini. Aku tuh udah bilang belum sih raksasanya itu warna hijau. Kalau di Jawa tuh namanya buto ijo itu. Bener, buto ijo. Jadi si buto ijo ini kemudian tenggelam di dalam lautan lumpur itu. Dan ya iya, seperti sebelum-sebelumnya si buto ijo ini juga berusaha meloloskan diri gitu ya. Tetapi ternyata kali ini usaha dari raksasa ini tuh tidak mudah, teman-teman. Kenapa? Karena semakin raksasa ini menggerakkan tubuhnya, semakin dalam pula dia tenggelam. Jadi si lumpurnya itu kayak lumpur hidup gitu loh. Jadi kalau raksasa ini tuh gerakin tubuhnya, lumpurnya tuh semakin ngehisap si raksasanya ini. Sampai akhirnya si raksasa ini pun terhisap sepenuhnya oleh lumpur ini dan tidak kelihatan lagi. Timun Mas yang menengok ke belakang sudah tidak mendengar suara raksasa ini lagi dan sudah tidak melihat keberadaan atau tanda-tanda dari si raksasa ini. Kemudian berhenti, dia berlari nih kan, dari tadi kan capek dong ya kan. Pas raksasanya udah gak kelihatan, dia berhenti. Pada akhirnya dia pun jatuh berlutut gitu. Ya iyalah, lemes gitu kan. Tetapi dia juga sangat bersyukur karena pada akhirnya dia bisa lolos dari kejaran si raksasa buto ijo ini. Dan setelah yakin bahwa raksasa itu tuh sudah tidak akan mengejarnya lagi, Timun Mas ini pun kemudian berusaha pulang untuk menemui ibunya lagi. Dan pada akhirnya Timun Mas ini berhasil ketemu dengan Mbok Srini lagi, dengan ibunya. Dan akhirnya Timun Mas ini menemani hari-hari Mbok Srini sampai Mbok Srini menutup mata seperti keinginannya. Jadi udah selesai gitu ceritanya. Seru kan? Buat aku sih seru. Karena apa? Aku juga dulu waktu SD gitu baca cerita ini tuh di buku, di perpustakaan sekolah gitu teman-teman. Dan ini tuh cerita legenda banget. Dan cerita Timun Mas ini berasal dari Jawa Tengah ya teman-teman. Sekian dulu cerita aku. Sampai jumpa kapan-kapan dan semoga kalian suka sama cerita ini. Dadah.